Pemirsa, pemotretan foto prewedding menggunakan flare tersebut di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur kian membawa dampak yang panjang. Kebakaran terus meluas dan yang terbaru ada berita kalau kebakaran ini juga merusak pipa air untuk 6 desa. Ya ampun. Panjang sekali ya dampak dari kebakaran disebabkan hanya oleh api flare aja yang digunakan hanya untuk foto Pasti pada nggak nyangka prewedding. juga sih ya sampai Tentunya. Dan seberapa penting lalu pemirsa flare ini digunakan untuk melakukan pemotretan jika memiliki dampak yang cukup fatal dan seperti apa pula penanganan terkini di lokasi kebakaran di Bromo, kami sudah bergabung. Ada fotografer senior Arbain Rambi dan Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Bapak Gatot Subroto. Selamat pagi menjelang siang, Bang Arbain, Pak Gatot. Selamat pagi semua. Saya mau ke Pak Selamat Gatot dulu deh. pagi Mas Aldi, selamat pagi Mbak Dian. Pak Salam Gatot, ini kita sehat sudah selalu. melihat ya footage-nya, dampak masif yang disebabkan oleh kebakaran oleh flare ini gitu. Sejauh ini penanganan yang akan dilakukan agar kebakaran tersebut tidak meluas dan bisa kembali fungsi Bukit Teletabis ini kembali untuk wisatawan bisa digunakan, bagaimana Pak? Oke, kami informasikan terkait dengan kondisi perkembangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bromo atau TNBTS. Dapat kami informasikan ini sudah merupakan hari ketiga pelaksanaan waterbombing. Alhamdulillah kemarin sore sudah di waterbombing sebanyak 46 kali. Lalu jumlah air yang di drop di wilayah tersebut sebanyak 1.184.000 liter. Sudah efektif belum Pak Gatot? Untuk efektifnya kemarin sudah padam, tetapi masih memang ada beberapa asap dari bara yang tertinggal. Ini yang dilakukan pembasahan maupun pembersihan, pemadaman oleh teman-teman pasukan darat. Dan hari ini insya Allah kalau cuaca baik, tadi pagi kita sudah cek ternyata kurang baik, cuacanya masih anginnya di atas 40 knot dan semoga segera Bisa turun. memperluas lagi ya kalau angin kencang seperti itu ya. Ya, Baik. sehingga bisa turun dan bisa dilakukan waterbombing. Jadi hingga kini masih dilakukan proses pemadaman ya Pak Gatot ya? Terus kami lakukan pemadaman dan upaya-upaya menghilangkan atau memadamkan bara sebagai sumber munculnya titik api baru kita hindari dengan cara pemadaman darat. Teman-teman baik itu relawan, petugas berkeliling menyemprot dan memadamkan api dengan cara digebyok. Bang Gatot, satu lagi sebelum saya bergeser ke Bang Arbain, ini untuk PDAM yang terganggu, katanya sempat memutus aliran air juga di 6 kecamatan begitu. Sejauh ini penanganannya bagaimana? Ya, memang dampak dari kebakaran ini memang sempat membakar beberapa pipa air yang merupakan suplai air bersih ke masyarakat. Saat rapat kemarin di TNBTS sudah diarahkan oleh Ibu Gubernur untuk segera ditangani dan diselesaikan masalah pipa air yang melayani di 6 desa tersebut. Oke, 6 desa ya. Bang Arbain, kalau Anda sebagai seorang fotografer ya, yang diminta oleh klien atau mungkin part of the team dari wedding organizer-nya untuk menyalakan flare di sana, apakah ini permintaan yang normal atau gimana tanggapan Anda? Akarnya begini, job fotografi yang tidak pernah habis itu adalah food dan wedding. Food sekarang sudah habis karena orang sekarang kebanyakan pemilik restoran itu memakai handphone, motret sendiri, it's okay. Sementara wedding sampai sekarang masih berlangsung dan persaingannya betul-betul gila. Dari harga yang 1 jutaan, 500.000 sampai ratusan juta. Awi itu yang paling top sekarang yang menurut saya, itu di atas 100 juta bisa orang mau membayar ya. Jadi bukan masalah bagus fotonya atau tidak, tetapi kelas Anda sebagai fotografer wedding itu yang dinilai. Nah sekarang fotografer foto wedding itu berlomba-lomba masuk ke kelas atas supaya dilirik. Biasanya main lokasi dan main hasil. Nah flare ini adalah satu pilihan supaya hasilnya wah. Saya kira kalau saya diminta, saya minta klien minta pakai flare, ya mungkin saya akan pakai. Cuma saya akan berpikir bahwa kebakaran hutan itu gampang terjadi. Jadi saya kira fotografer ini lalai dan waktu api masih kecil kenapa nggak dipadamkan? Kita lihat di video itu setelah besar pun dia diem saja gitu loh. Dia nggak nyangka efeknya sebesar itu. Jadi kurang baca dia, kurang baca. Tapi sebenarnya biasa ya Bang Arbain, permintaan untuk berfoto di nature seperti itu menggunakan kembang api, flare dan lain sebagainya.
Dari dulu Itu saya sah-sah kalau saja? bareng, saya pakai asap buatan. Kami beli alatnya di sebuah toko hardware. Itu foggingnya buat fogging nyamuk itu kami pakai buat menimbulkan efek asap. Itu kami sering terjadi. Kalau Oke. pakai flare, terus terang saya belum pernah. Tapi saya sering dengar Ya, orang-orang Bang Arben, kan melihat ya. ya hasil dari fotonya ini juga sudah tersebar luas di sosial media. Menurut Bang Arben bagaimana hasil fotonya? Ya nggak istimewa juga sebenarnya kalau cuma efek asap segitu nggak istimewa menurut saya. Tidak istimewa tapi menyebabkan dampak yang ya fatal ya bagi Sangat kita Tunggu dulu, semua fatal. ya. tapi tunggu dulu. Istimewa karena saya sering ke Bromo, tidak istimewa. Iya, Kalau iya, orang iya. pernah ke Bromo, mungkin lihat foto itu udah istimewa. Harusnya bisa lebih cantik dari itu ya, Bang Arbain ya. Saya Artinya nggak bisa bisa bilang begitu karena mungkin ada foto lain yang belum diedarkan, yang sunrise-nya mungkin atau ada beberapa debu dari kuda-kuda yang bergerak bersama-sama Baik. ada juga itu. sangat tidak istimewa. Saya pun dari kacamata orang awam melihat kayak fotonya biasa aja tuh dibandingin dengan foto-foto prewed teman-teman saya yang lain gitu. Oke, baiklah, kita tidak menjudge dulu tidak ya. ngejudge fotonya gitu, Pak Gatot. Ini kan musim panas, kemarau panjang, Iya. El Nino masih berkelanjutan gitu kan. Kalau saya ke gunung biasanya ada sign yang menuliskan jangan merokok gitu kalau musim kemarau, jangan menyalakan korek api gitu karena dampaknya angin yang kencang bisa menyebabkan kebakaran dan lain-lain begitu. Apakah ada signage gitu di daerah situ yang menyatakan bahwa wah ini tidak boleh nih flare itu untuk dinyalakan kemudian atau mungkin melakukan Ada imbauan aktivitas-aktivitas atau larangan nggak sih yang bisa sebenarnya? memicu Iya. percikan api gitu. Kalau terkait dengan larangan, sebenarnya pada saat para pengunjung itu akan memasuki wilayah TNBTS itu sudah disampaikan. Tadi memang benar yang disampaikan Pak Arbain, pada saat api kecil, kenapa kemarin itu tidak segera dipadamkan? Oh, Kita tahu kondisi saat ini memang untuk wilayah Bromo sendiri kayak merokok itu dilarang. Lalu juga menggunakan hal-hal yang bisa menimbulkan api itu dilarang. Itu pun ditegaskan oleh Ibu Gubernur pada saat rapat kemarin agar para pengunjung dan para pelaku usaha pariwisata untuk menginformasikan para kliennya agar tidak menggunakan ataupun membawa korek ataupun sebangsanya agar tidak terjadi kebakaran lagi. baik. Pak Gatot, apa benar ini dari pihak dari kliennya begitu ya dan juga wedding organizer-nya belum mendapatkan izin untuk berfoto di sana? Sesuai memang laporan dari teman-teman TNBTS, pada saat masuk ke wilayah tersebut, kegiatan untuk prewedding itu tidak ada izin terhadap pihak TNBTS. Tapi perlu Pak ada izin untuk melakukan foto prewedding misalnya di wilayah Bromo. Ada. Untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk acara seperti itu, ada izin yang harus diminta ke teman-teman TNBTS, serta ada syarat-syarat tertentu yang disampaikan oleh teman-teman TNBTS. Oke. Baik. Bang Arbain, Anda setuju ya tadi bahwa Anda mengatakan ini ada kelalaian dari sang fotografernya juga, begitu? Kelalaian dan kebodohan menurut saya. Bang Arbain, tapi gimana sih sebetulnya seorang fotografer itu ya? Karena kan kalau kita lihat banyak sekali requestan klien biasanya minta macam-macam Iya. gitu. Ada atraksi-atraksi yang kadang-kadang itu mestinya seperti ini gitu, bisa membahayakan ujungnya. Apakah ada seperti standar keselamatan kerja gitu, SOP bagi seorang fotografer, baik itu yang profesional ataupun fotografer-fotografer yang tidak menempuh pendidikan yang formal begitu untuk kemudian menjalankan profesinya sebagai fotografer. Iya, ini insiden terbesar nggak sih, Bang Arbain? Terbesar sih mungkin ya, saya nggak bisa nilai berapa harga savana itu. Tapi kalau kerusakan oleh fotografer banyak, saya tapi nggak mencatat ya di Amerika nih seorang fotografer motret seorang kolektor barang antik. Alatnya yang lampu itu memukul sebuah rak dan barang antik yang harganya mungkin miliaran itu berantakan semua, jatuh semua. Fotografi itu unik karena nggak ada standar sebetulnya ya. Semua hanya himbauan. Kode etik itu hanya himbauan. Anda nggak pernah motret, nggak pernah punya kamera, bikin kartu nama, fotografer profesional pun Anda nggak akan dipenjara. Beda dengan dokter atau TNI atau hakim ya. Itu Anda harus sekolah benar-benar. Tapi fotografer tidak. Oke, baik. Bang Arbain, terima kasih atas insights-nya.
kepada kita dan juga pemirsa. Semoga ini bisa jadi pelajaran ya untuk semua fotografer karena kan Bang Arman ini sebagai fotografer senior gitu yang pastinya didengar oleh fotografer-fotografer yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Gatot juga terima kasih. Semoga upaya penanganan di sana bisa berjalan lancar, api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat.